Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya 57 ya teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan coba untuk berbagi dan sharing kepada teman-teman semuanya. Ini terkait cara setting DNS di Google Chrome ya untuk mengatasi situs-situs web yang terblokir oleh mungkin otoritas pemerintah Indonesia ataupun Kominfo dan lain sebagainya begitu ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba untuk membahas tentang apa itu sih DNS dan bagaimana caranya DNS itu bisa membuka situs-situs yang sekiranya itu diblokir begitu ya teman-teman. Akan tetapi di sini saya tidak akan mencontohkan 1 ataupun 2 situs yang sudah diblokir kemudian bisa dibuka ya. Akan tetapi di sini saya akan membuat tutorial tata caranya biar situs itu terbuka itu dengan cara menggunakan settingan DNS begitu ya. Nah, nanti eh, di prakteknya apabila teman-teman sudah menggunakan DNS tapi situsnya tetap saja diblokir, itu lain cerita, teman-teman. Karena apa? DNS ini satu dari beberapa cara untuk membuka situs-situs yang diblokir. Ada banyak sekali cara agar situs yang diblokir itu bisa terbuka ya. Salah satunya ya menggunakan DNS ini. Nah, baik teman-teman, kita lanjut saja ya untuk tata cara dan tutorialnya. Akan tetapi saya akan mengawali dengan apa itu sih DNS ya, teman-teman. Jadi untuk DNS itu sendiri ya, itu secara garis besar itu adalah sebuah buku telepon ya teman-teman, di mana nanti eh, request-request yang teman-teman berikan kepada server nanti akan diteruskan ke DNS terlebih dahulu ya, sebagai buku telepon yang apa namanya menampung banyak-banyak situs termasuk situs-situs yang terblokir. Nah, apabila situs-situs terblokir itu sudah dapat, nah kemudian DNS ini akan meneruskan lagi ke servernya apakah diizinkan ataupun tidak. Nah, ketika teman-teman memasukkan URL ataupun situs yang diblokir, ini akan menggunakan DNS ya. Sudah saya jelaskan tadi untuk mencari IP yang terkait dengan URL tersebut. Jadi situs-situs yang teman-teman tulis di browser ya, dalam hal ini adalah Chrome, nanti akan dibantu oleh DNS untuk meneruskan ke servernya. Nah, situs web yang diblokir itu seringkali diakses melalui IP yang diketahui oleh penyedia layanan ISP. Ya, jadi ISP itu bukan berarti kayak IndiHome dan segala macam, tapi eh, IndiHome juga termasuk ya, TV, internet, kabel. Akan tapi ini lebih ke arah apa namanya provider ya, kayak misalkan Telkomsel, XL. Nah, itu akan diketahui oleh penyedia layanan tersebut, di mana penyedia layanan tersebut itu sudah pasti memblokir situs-situs yang sudah diblokir, salah satunya oleh Kominfo dan yang lainnya. Nah, akan tetapi ada beberapa cara untuk membuka situs yang diblokir. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan pengaturan DNS. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada teman-teman semuanya, bagaimana caranya setting DNS di Chrome. Ini berlaku di laptop ya, teman-teman, biar nanti bisa membuka situs-situs yang terblokir. Nah, langkah yang pertama adalah teman-teman bisa masuk ke Google Chrome ya yang ada di laptop kita. Nah, baik, di sini kita sudah masuk di Google Chrome-nya. Kemudian kita akan coba tes untuk DNS yang dipakai ya. Karena saya menggunakan provider XL, maka seharusnya DNS default ataupun DNS bawaannya itu harus eh, sesuai dengan ISP yang dipakai yaitu XL. Nah, cara untuk ceknya itu di mana teman-teman? Nah, caranya teman-teman tinggal ketik saja di pencarian Google ya. Di sini tuliskan saja di sini DNS layak begitu ya. Nah, DNS layak ini berfungsi untuk membaca DNS yang dipakai oleh browser kita ya, ataupun perangkat kita, mau mau itu Android ataupun laptop begitu. Nah, kemudian DNS layak tes ini teman-teman tinggal buka ya. Teman-teman bisa buka yang dnslayaktest.com di sini.
Teman-teman klik saja di sini. Nah, nanti akan muncul IP kita ataupun alamat yang kita pakai untuk berselancar di dunia internet. Nah, kemudian untuk eee, cara cek DNS yang sedang kita pakai itu menggunakan DNS apa ya, teman-teman tinggal klik saja di sini standar tes ya, klik. Nah, kemudian tunggu hingga prosesnya ini selesai, proses pembacaan DNS-nya ini selesai ya. Nah, setelah kita tunggu, maka akan muncul beberapa IP-IP DNS yang Eee, sekarang kita pakai. Nah, karena kita menggunakan kartu XL, otomatis ISP yang terdeteksi di sini adalah XL ya. Nah, dalam tanda kutip, eee, prosesi kita untuk berselancar di dunia internet itu terkontrol oleh ISP di mana kita pakai ya. Kalau semisalkan teman-teman menggunakan kayak Telkomsel, IndiHome, ataupun Biznet, maka ISP yang akan tertulis di sini, di DNS ini, yaitu ISP yang teman-teman pakai. Ini sebagai DNS ataupun buku telepon yang kita pakai. Nah, ISP ini yang akan mengontrol kita ya. Kita mau akses situs apa saja nanti dikontrol oleh ISP langsung. Jadi besar kemungkinan kalau seperti ini, situs-situs yang terblokir itu tidak bisa dibuka oleh kita, teman-teman. Baik, sampai sini cukup paham ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk ISP ini digantikan oleh ISP-ISP dari DNS ya, kayak Google ataupun Cloudflare begitu. Karena apa? Kalau tidak diganti ISP ini menggunakan ISP dari provider, maka besar kemungkinan situs-situs yang terblokir itu tetap tidak bisa dibuka. Ya, kita harus merubah ISP DNS-nya ini dengan ISP DNS publik ya, kayak Google, Cloudflare, terus Kuat 9, terus termasuk NextDNS juga begitu teman-teman. Nah, cara settingnya di mana? Ini berlaku untuk browser Chrome ya teman-teman, bukan untuk perangkat. Kalau untuk perangkat di laptopnya itu sendiri, teman-teman tinggal kosongkan saja di pengaturan DNS-nya. Ya, buatlah DNS yang otomatis di perangkat teman-teman, baik itu laptop ataupun Android. Ya, itu sama saja sebetulnya. Nah, caranya teman-teman tinggal klik titik 3 di pojok kanan atas ini, ya. Klik, kemudian teman-teman pergi ke menu setting, teman-teman, ataupun pengaturan di sini. Nah, karena saya menggunakan bahasa Inggris, ya nanti teman-teman tinggal di setting bahasanya ya di menu languages di sini. Nah, baik di menu setting di sini teman-teman tinggal pilih yang menu privacy and security ya. Gambarnya tameng teman-teman ya. Kalau di bahasa Indonesia ya berarti security dan keamanan begitu. Nah, di sini gambarnya tameng ini teman-teman tinggal klik saja. Nah, kemudian scroll ke bawah di sini teman-teman cari lagi yang gambar tameng ya, yaitu di bagian security di sini, klik lagi di sini. Nah, kemudian scroll ke bawah, nanti akan muncul use secure DNS di sini. Nah, di sini DNS-nya otomatis mati. Nah, dengan DNS-nya yang posisi mati ini di browser Chrome, maka DNS yang digunakan yaitu DNS dari ISP-nya langsung. Karena saya menggunakan XL, maka ISP yang terbaca di sini adalah PT XL Axiata Tbk. Ya, dan di mana XL ini kan adalah provider yang ada di Indonesia dan pastinya itu di bawah naungan Kominfo itu kan. Nah, maka untuk akses situs-situs terblokir itu belum bisa dilakukan karena masih menggunakan ISP langsung dari eh, ISP PTXL-nya itu sendiri begitu. Baik, cukup jelas ya. Nah, baik kita pergi lagi ke security di sini di use secure DNS di sini. Ini kan posisinya masih mati nih. Ya, titiknya masih di sebelah kiri. Teman-teman tinggal aktifkan saja di sini. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman ya. Yang pertama adalah with your current service provider, yang artinya adalah DNS yang akan diaktifkan adalah DNS yang terbaca ya di browser. Nah, contohnya apa? Misalkan teman-teman di laptopnya sudah disetting DNS manual, maka DNS-nya otomatis akan menggunakan DNS tersebut gitu, ataupun di HP juga sama. Nah, akan tetapi kalau misalkan ini dimatikan, walaupun teman-teman setting DNS di laptop ataupun di Android, maka
yang akan terdeteksi adalah DNS ISP-nya tetap gitu. Nah, itu jelas ya. Nah, baik. Karena saya tidak nyeting DNS di perangkat laptopnya saya ini, maka kalau seandainya ini saya pilih dan ini diaktifkan, itu tidak akan menjadi perubahan yang berarti, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih yang baris yang nomor 2 ini ya, yang with custom ya. Teman-teman tinggal klik saja nanti biar nanti titik aktivasinya ini berubah ke bawah di sini. Nah, di custom ini, nah sebelumnya di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan ya tentang NextDNS. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan custom sesuai akun NextDNS-nya pun juga bisa, ataupun teman-teman tinggal pilih ya, di sini ada pilihan ya. Yang pertama adalah custom, di mana teman-teman bisa input server DNS sendiri ya. Kemudian di sini ada Google, terus ada Cloudflare, terus ada Clean Browsing atau Family Filter dan OpenDNS. Nah, teman-teman tinggal pilih salah satu. Akan tetapi untuk membuka situs yang terblokir, teman-teman jangan milih yang Clean Browsing ya. Karena nanti ini fokus ke situs-situs yang berbau ya family lah, keluarga begitu. Maka untuk situs-situs yang kayak situs dewasa ataupun situs yang lainnya itu nggak bakalan terbuka. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih, dan yang bisa dipilih adalah Google, Cloudflare, dan OpenDNS. Nah, baik, kita coba untuk setting salah satu-satu ya. Dari OpenDNS dulu. Nah, ini OpenDNS. Nah, setelah tersetting seperti ini, teman-teman pergi lagi ke situsnya dnsleaks.com di sini untuk memastikan DNS dari browser ini sudah berubah atau tidak. Tinggal di reload saja, kemudian klik continue, maka browsernya otomatis akan mereload ya, dan akan membaca DNS yang kita pakai sekarang. Nah, otomatis sekarang sudah berganti ya menjadi Kisco Open DNS LCC, dan tempatnya ini di Singapura, teman-teman. Jadi pusatnya ini di Singapura, dalam artian buku telepon besar itu sekarang kita aksesnya itu di Singapura ya. Jadi bukan di Indonesia lagi, dan besar kemungkinan situs-situs yang diblokir di Indonesia itu bisa dibuka dengan DNS ini, dengan catatan situs-situs tersebut di Singapura itu tidak diblokir juga begitu. Nah, sampai sini cukup jelas ya teman-teman. Jadi sini sudah berganti nih ISP-nya. Nah, silahkan coba teman-teman untuk praktekkan dan coba untuk buka situs-situs yang terblokir, apakah terbuka ataupun tidak. Nah, apabila belum bisa terbuka situs-situs tersebut, teman-teman tinggal ganti DNS-nya saja di sini di settingan ya. Di width-nya di sini di Open DNS, teman-teman coba ganti ke misalkan Cloudflare di sini. Cloudflare. Nah, kemudian kita kembali ke dnsleaks.com, pastikan sudah berubah servernya. Ini ya, ditunggu saja. Nah, di sini otomatis ISP-nya pun juga berubah ya, yaitu Cloudflare. Nah, akan tetapi di sini lokasinya Jakarta. Nah, ini juga besar kemungkinan eh, ada beberapa situs yang bisa dibuka dengan Cloudflare dengan catatan ISP tersebut. Cloudflare-nya itu lokasinya di Jakarta, di luar Indonesia maksud saya. Nah, jadi mungkin ya ada beberapa yang bisa dan ada beberapa yang tidak bisa ya. Nanti teman-teman coba saja ya begitu. Nah, teman-teman pun juga bisa setting-setting sendiri ya. Misalkan teman-teman coba untuk membuka pakai DNS Google misalkan di sini. Kalau misalkan Cloudflare-nya ini nggak bisa membuka situs yang diblokir, coba yang Google misalkan. Ya, teman-teman tinggal ganti Google, kemudian kita tes lagi di DNS layaknya ya. Pastikan ini DNS-nya sudah berubah ya, teman-teman. Nah, di sini sudah berubah ya Google. Nah, Google ini kebanyakan negaranya dari Singapura. Nah, besar kemungkinan juga dengan DNS Google ini pada Chrome ya, terutama ini kemungkinan besar bisa membuka situs yang terblokir begitu. Nah, nanti teman-teman coba praktekkan sendiri saja ya. Saya nggak bisa mempraktekkan di sini, takutnya nanti
eee, ya ada apa-apa begitu. Nah, saya hanya bisa memberikan tutorialnya saja begitu ya. Nah, baik teman-teman, kita pergi lagi di menu settingan di sini ya. Kalau teman-teman mempunyai, DNS sendiri ya, misalkan Next DNS ataupun, Add Guard Home ya, teman-teman tinggal klik custom di sini ya. Akan tetapi di custom ini teman-teman nggak bisa menulis IP ya, misalkan kayak Cloudflare itu kan 11111 ya kan. Kemudian, eee, Google itu 8888. Nah, akan tetapi di custom ini yang teman-teman tulis adalah DNS DOH-nya ya, doh-nya begitu yang ada, kayak www dot apa gitu. Nah, untuk cara mencarinya itu di mana teman-teman? Nah, saya juga akan buka untuk referensi buat teman-teman nih daftar DNS yang sekiranya bisa teman-teman pakai ya. Teman-teman tinggal kunjungi saja di sini, ketik saja di sini Adguard DNS. Klik di sini ya, kemudian di sini Adguard DNS, tambahi di sini list. Nah, kemudian pilih yang Known DNS Provider di sini. Ya, di sini nanti akan muncul banyak sekali DNS-DNS yang bisa teman-teman pakai ya. Dari Adguard DNS, Yandex DNS, Clean Browser, Komodo Secure DNS, Cisco Open DNS, Google, Cloudflare, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman tinggal pilih yang sesuai dengan selera teman-teman ya. Nah, saya akan coba contohkan di sini, saya akan menggunakan Adguard DNS dengan server DOH ya, ataupun DOH. Nah, DOH itu yaitu adalah yang ini teman-teman, DNS over HTTPS. Ya, singkatannya kan DOH. Nah, ini alamatnya ini teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memasukkan di Chrome ya? Teman-teman tinggal copy saja ya di bagian tulisan DNS ini, dns.adguard-dns.com garis miring DNS query. Nah, di sini nyampe sini kemudian teman-teman tinggal copy saja, kembali ke menu setting security-nya, kemudian di bagian custom ini teman-teman tinggal pastekan di sini ya. Kemudian tekan enter. Nah, nanti akan muncul enter currently formulated URL. Nanti dibiarkan saja ya. Nah, coba kita buka lagi. Jika masih muncul tulisan seperti ini, maka teman-teman bisa jadi HTTPS-nya bisa diikutkan di sini teman-teman ya. Diikutkan. Nah, seperti ini. Hilang berarti HTTPS-nya harus diikutkan teman-teman ya. Jika sudah seperti ini, kita menggunakan Adguard. Nah, kita coba tes lagi di DNS layak tes. Apakah nanti ISP-nya juga akan berubah menjadi Adguard? Kita coba tes bareng-bareng ya, teman-teman. Kita coba reload, continue. Nah, di sini sudah terdeteksi ya hostname-nya DNS Adguard DNS.io. ISP-nya datacam.limited. Nah, ini lokasinya di Singapura. Nah, baik, mungkin itu ya teman-teman. Jadi cukup mudah ya untuk setting DNS. Nah, kemudian ada pertanyaan bagi teman-teman, bagaimana sih caranya untuk setting di HP ya, di Chrome di HP. Nah, sebetulnya sama di sini. Cuma perbedaannya terletak pada device-nya ya. Kalau yang saya pakai di sini kan di PC ataupun di laptop. Nah, akan tetapi yang teman-teman pengen tahu kan biasanya di HP bagaimana Bang caranya begitu. Nah, untuk di HP teman-teman tinggal pergi ke menu Chrome ya, ini yang pertama ya. Kemudian sama sih seperti yang saya sudah jelaskan tadi di pojok kanan atas ya, diklik kemudian di bagian setelan, klik setelan. Nah, ini saya menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Kemudian selanjutnya di privasi dan keamanan di sini, kemudian gunakan DNS aman ya nomor 4-nya. Kemudian yang nomor 5-nya
aktifkan ya yang sudah kayak tadi saya jelaskan. Nah, nomor 6-nya dan nomor 7, pilih penyedia layanan lain. Setelah diaktifkan ini, teman-teman tinggal pilih penyedia layanan lain, kemudian di nomor 8-nya, ini di bagian sesuaikan. Nah, teman-teman tinggal pilih Google, OpenDNS, Green Browsing, ataupun Cloudflare. Nah, kalau teman-teman ingin memasukkan DNS yang lainnya, teman-teman tinggal klik sesuaikan saja di sini. Dan yang digunakan adalah DNS over HTTPS ataupun DOH. Ya, bukan yang nomor ya, bukan yang 111 itu bukan. Itu. Nah, mungkin itu saja ya dari saya untuk video kali ini terkait DNS untuk membuka situs yang terblokir, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencari-cari bagaimana caranya ya. Ya intinya eh, DNS itu akan berjalan di browser kita ya, bukan di perangkat kita. Walaupun di perangkat kita pun juga bisa, akan tetapi itu tidak akan maksimal. Jadi lebih baik teman-teman setting DNS-nya itu di browser ya, demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Nah baik, mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.